HR. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Asep Nurhalim LC MPD selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Bapak Dr. Irfan Syauki Bek SPMSC selaku pemateri kita pada siang hari ini. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, staf pengajar, dan seluruh tenaga pendidik di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang Bapak dan Ibu. Dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta pelatihan menulis media massa untuk mahasiswa XR. Selamat datang teman-teman semua. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu mungkin perkenalkan, nama saya Helmi Baharudin Sidik dari XR 57 yang akan memandu jalannya acara pelatihan pada siang hari ini. Oke, mungkin sebelum itu kita berkabar dulu kali ya siang hari ini. Mungkin teman-teman gimana nih kabarnya pada Sabtu siang ya? Sabtu siang hari ini gimana kabarnya mengenai minggu kelima perkuliahan? Mungkin boleh langsung aja nih ditulis di kolom chat kabarnya pada siang hari ini dan juga kondisi perkuliahan. Nah, gimana kabarnya tugas-tugas artikel, tugas-tugas paper, tugas akhir, tugas PPT, ya gimana nih? Mungkin boleh kita berkabar di chat dulu nih, kita ramaikan. Oke, mantap ya, semangat. Ayo dong kita rame-ramein dulu dong di kolom chat nih. Biar makin semangat di Sabtu siang kita sebelum kita dapat materi yang insightful nantinya. Pusing, oke ya, namanya hidup ya, nggak apa-apa. Ya gitulah ya, oke. Boleh, yang penting dijaga ya semangatnya karena kita belum mulai nih, kita baru aja mau mulai, jadi ya semoga kita ya tetap semangat. Oke, mungkin sebelum kita lanjut nih, mungkin aku ingin nyampein informasi singkat nih terkait acara kita pada siang hari ini. Jadi sesuai dengan judul acaranya yaitu pelatihan menulis media massa, maka hari ini kita akan mencoba belajar nih gimana sih strategi atau cara atau teknik yang tepat untuk kita bisa menulis esai maupun opini di media massa, karena hal tersebut tuh menjadi salah satu cara yang ideal nih untuk kita bisa mengungkapkan gagasan kepada halayak luas. Nah, untuk menulis gagasan berkualitas, tentu dong ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu, kehadiran pelatihan media massa ini menjadi penting nih bagi kita untuk bisa sama-sama belajar, dan oleh karena itu juga harapannya teman-teman dan para hadirin untuk bisa menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita yang hebat banget. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Irfan Syauki Bek SPMSC. Tapi sebelum itu, meskipun acara ini diselenggarakan secara virtual, saya harap untuk para teman-teman, untuk para hadirin bisa mengaktifkan nih fitur kamera dan menggunakan virtual background serta menonaktifkan fitur mikrofon agar acara dapat berjalan dengan kondusif. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin untuk menambahkan keberkahan acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama yang mungkin akan dipimpin oleh saya sendiri. Oke. Ya, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbal alamin. Semoga dengan membacakan surat Al-Fatihah, acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Selanjutnya akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu kepada para hadirin yang berbahagia dimohon untuk tertib dengan tidak mengaktifkan fitur mikrofon selama pemutaran lagu serta dapat mendengarkan dengan hikmat. Kepada operator dipersilahkan.
Oke, terima kasih kepada operator yang sudah membantu jalani pemutaran lagu Indonesia Raya. Mungkin sekarang ini harusnya ada sambutan ya oleh Bapak Asep, cuman karena Pak Asep sendiri belum hadir, mungkin akan ada pemutaran himne IPB dulu. Mungkin boleh kepada operator dibantu untuk pemutaran himne IPB. Sebentar ya teman-teman, mungkin operatornya sedang ada kendala sinyal, mungkin kita tunggu sebentar lagi untuk ada pemutaran lagu himne IPB. Oke, terima kasih kepada operator yang telah membantu pemutaran jalannya lagu himne IPB. Mungkin sambil kita menunggu Bapak Kadep kita untuk hadir memberikan sambutan, mungkin boleh kali ya, aku mau nanya-nanya dulu nih kabar-kabarnya gimana teman-teman semua, abang kakak dan teman-teman semua. Mungkin em, di sini yang on cam baru Bang Yafi doang sih, mungkin dia lain bisa on cam dulu kali ya, nemenin aku, nemenin Bang Yafi. Oh iya, ada Rame nih, ada Ahlan, ada Bang Gilang. Mungkin ya boleh deh mau beri kabar dulu ke Bang Yafi dulu deh. Halo Bang Yafi. Halo Helmi,
Halo Bang, selamat siang. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik Helmi. Helmi Alhamdulillah. gimana? Kayaknya eh, cerah banget nih hari ini. Enggak cerah Bang. Emang ya biar enak aja ngebawanya gitu. Ini Bang lagi sibuk apa nih Bang? Lagi nyambi kah atau emang lagi ikut pelatihan ini aja nih siang hari ini? Lagi ikut pelatihan ini aja Helmi. Oh, biar fokus kali ya. Oke, oke. Keren, keren. Betul. Oke. Terima kasih Bang Yafi. Ya, mungkin hmm, siapa lagi ya mungkin yang bisa kita ajak berkabar pada siang hari ini? Ya, karena yang di sini yang on cam Ahlan ya. Karena yang di sini on cam Ahlan, mungkin boleh Ahlan kita berkabar dulu. Halo Ahlan, Syahputra Gultom. Iya, Hilmi. Alhamdulillah sehat sih. Cuman tugas penulisan sama publikasi belum ada mulai sama sekali. Aduh, emang banyak kan ya tugas penulisannya. Makanya ya kita di sini sambil belajar juga nih untuk bisa bisa menyelesaikan tugas-tugas akhir kita yang mungkin ya sudah menumpuk dan sudah menunggu ya. Ya, oke. Thank you Ahlan. Gimana nih? Pak Asepnya apakah sudah hadir bersama kita? Oke, masih belum mungkin ya karena tadi udah cowok ya mungkin cewek kali ya kita berkabar dulu nih siang-siang biar makin semangat nih siang-siang hujan nggak sih di Bogor? Biar nggak ngantuk kali ya kita berkabar dulu. Mungkin yang di layar ada siapa ya? Boleh deh Tari Wuliatilova. Apakah ada di tempat? Halo Tari. Halo Mi, Halo, Mas. halo. Ini langsung on cam, keren banget. Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat gak? Alhamdulillah masih sehat, masih waras gitu. Oke. Dan ya gitu deh. Ya, Alhamdulillah. Gimana tugas akhirnya udah disambi belum? Udah selesai? Apakah apa masih belum dicoba mulai? Baru mau mencoba sih ya. Oh, Kayak baru Helmi mencoba. deh kayaknya mirip-mirip. Iya, tahu aja. Oke. Oke. Kalau gitu, makasih Tari. Kabar. Oke. Kita tanya-tanya lagi kali ya sambil menunggu kehadiran Bapak Asep. Oke, tadi kan cowok udah 2, cewek baru 1 ya. Mungkin cewek lagi kali ya. Eh, boleh deh. Siapa ya nih? Ada di komen nih. Oh enggak. Oke. Mungkin Syafika. Halo Syafika, Mbak Syafika. Apakah Ya, ada di halo sini? Helmi. Ya, oke. Gimana kabarnya Syafika siang hari ini? Alhamdulillah baik, happy. Gimana Oke. Helmi kabarnya? Alhamdulillah ya baik aja sih ya masih bisa nafas masih bisa dikasih makan ya. Gimana kabarnya tugas akhir kan katanya sih banyak emang banyak ya Safika? Iya, kebetulan tugas akhir cukup bikin pusing ya, tapi ya sedikit-sedikit dicicil lah biar nggak stres di akhir numpuk gitu. Oke keren berarti udah dimulai nih udah mulai dicoba dicicil berarti ya. Iya, Oke kalau gitu makasih Safika. makasih Helmi. Oke mungkin apakah Pak Asep sudah di tempat ternyata masih belum ya guys. Oke mungkin untuk apa ya untuk sambutan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah ini akan diwakilkan oleh Bu Ranti. Apakah Bu Ranti sudah siap? Halo Ibu. Halo, Bu Ranti. Apakah sudah siap? Oke, mungkin sambil nunggu siap-siap. Ya, satu lagi deh. Kita berkabar nih biar afdol ya, biar 5. Oke. Di sini ada Nabil Jundu. Oke, gimana? Halo Nabil Jundu. Iya, halo Mas Helmi. Gimana kabarnya Mas Helmi? Ya, aduh, jadi ditanya balik nih. Ya, alhamdulillah baik, kabarnya Alhamdulillah, baik. Nabil sendiri gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Punten belum bisa on cam ya karena emang lagi ada kendala di bawah. Oh iya, nggak apa-apa. Tugas akhirnya gimana? Aman? Kabarnya? Kabar tugas akhir?
tugas akhir, ya ini kan lagi dicoba buat belajar di sini ya sama-sama, buat belajar ngerjain penulisan media massa ini di sini. Jadi kayak setelah ini mungkin baru mulai running. Helmi gimana? Udah mulai ngerjain? Oh, sama mungkin kan Nabila. Kita coba belajar dulu di sini sebelum mulai dan sebelum nyicil kali ya. Jadi biar bagus deh nih tugas akhirnya kan, makanya kita belajar dulu di sini. Oke. Gitu aja sih. Oke, thank you Nabil udah bersedia untuk berkabar bareng kita. Mungkin Bu Ranti, apakah sudah siap Ibu? Halo Bu Ranti. Ya, Helmi, gimana? Jadi saya aja? Ya, boleh Ibu. Baik. Terima kasih. Silakan Ibu. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita banyak nikmat pada hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga kesempatan sehingga bisa berkumpul di Zoom pada siang hari ini. Dan salawat serta salam kita panjatkan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan sama diri beliau di hari kemudian. Ya. Yang saya hormati semua peserta pelatihan menulis ilmiah populer angkatan 56 dan 57. Kami berharap dengan adanya pelatihan ini kalian bisa benar-benar mendapatkan ilmu untuk bisa menulis sebuah tulisan yang baik, apakah itu opini ataupun tulisan lain di media massa yang sifatnya ilmiah populer. Yang hadir sebagai pembicara pada siang hari ini Pak Irfan itu punya sangat banyak pengalaman terkait dengan media ya, menulis di media. Jadi saya berharap kesempatan ini kalian manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemudian bisa menulis. Jadi tidak hanya berpikir untuk bisa menyelesaikan tugas kuliah yang beberapa mata kuliah itu tugas UTS-nya adalah menulis artikel, tapi saya berharap kedepannya juga menjadi bekal kalian untuk bisa siapa tahu nanti di antara kalian jadi penulis terkenal gitu ya. Amin gitu. Jadi mudah-mudahan pelatihan penulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua, berkah, dan juga nanti bisa dimanfaatkan untuk kalian semua sebagai bekal ke depannya, tidak hanya sekedar untuk memenuhi tugas mata kuliah. Mungkin itu sambutan dari saya mewakili Ketua Departemen. Terima kasih. Selanjutnya mungkin saya serahkan kembali kepada Hari. Oke, terima kasih banyak Ibu Ranti atas sambutannya yang luar biasa ya. Semoga pelatihan menulis untuk media massa hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya untuk memenuhi syarat penugasan saja, tapi ya semoga kedepannya kita bisa lebih handal dalam kegiatan menulis gitu. Mungkin setelah mendengarkan sambutan yang telah disampaikan oleh Bu Ranti, selanjutnya kita akan langsung nih masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi terkait penulisan di media massa yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Irfan Syauqi Bey, XPMSC. Mungkin kepada Bapak Irfan, apakah sudah di tempat? Sudah. Oke, baik kalau gitu kepada Bapak Irfan dipersilahkan. Baik, waktunya berapa menit ya? Sekitar 30 menit Bapak untuk materi dan 40 menit untuk tanya jawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mbak Ranti yang saya hormati serta adik-adik mahasiswa ya, angkatan 56 57 yang mudah-mudahan semuanya tetap semangat dalam mengikuti pelatihan ini. Tolong gantian ya, saya mau share screen. Oke. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai
pengalaman menulis artikel. Alhamdulillah mungkin udah lebih dari 500 artikel yang saya tulis di berbagai media, dan periode penulisan ini saya bagi menjadi 2. Jadi pertama kali menulis itu saya sekitar tahun 98 ya, pada saat masih mahasiswa, di mana yang saya tulis itu adalah kaitannya dengan reformasi, dengan isu-isu politik dan gerakan mahasiswa. Nah itu sampai dengan tahun 2001, jadi 98 sampai 2001 itu banyak menulis tentang politik. Ya, maklum masih mahasiswa waktu itu. Ya meskipun frekuensinya tidak rutin, tetapi lumayan lah beberapa kali di berbagai media pada saat itu. Nah kemudian baru setelah saya S2 ke Islamabad, mengambil ekonomi Islam, baru kemudian saya fokus sejak September ya 2002 sampai dengan hari ini. Saya memfokuskan diri kepada penulisan topik-topik yang terkait dengan ekonomi Islam. Jadi mungkin sudah sekitar 20 tahun ya tidak terasa. Jadi alhamdulillah minimal saya bertekad 1 bulan minimal 1 kali. Itu ada artikel yang muncul di media. Tentu dengan dinamika perkembangan media itu sendiri ya. Kalau dulu koran sangat dominan, kalau sekarang rasanya yang baca koran juga tidak terlalu banyak kecuali generasi kolonial ya, kecuali generasi baby boomers itu masih membaca koran. Tapi kalau sudah milenial, kemudian generasi Z, generasi Alpha, ya itu rasanya medianya itu online. Sehingga sekarang semua koran pasti memiliki website ya, memiliki online media yang bisa diakses anytime, anywhere, dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, ya, untuk kemudian itu menjadi konsumsi publik. Ya, nah jadi seperti itu. Nah saya berusaha tuh istiqomah mengusahakan minimal sebulan 1 kali. Dan alhamdulillah ya, jadi artinya sejak 2002 sampai dengan hari ini begitu. Itu terus saya coba jaga momentum itu, dan akhirnya itu menjadi satu kebiasaan. Nah ini sekedar pengantar ya, bahwa ternyata memang kalau kita membiasakan nulis ya insya Allah nanti mudah kok ya. Jadi kalian akan ketemu nanti ya cara, kemudian bagaimana menggali ide ya, kemudian melihat persoalan begitu. Dan jangan lupa ketokohan di tengah masyarakat itu ditentukan oleh seberapa sering kemunculan di media ya. Nah, jadi ini yang saya selalu sampaikan juga ke teman-teman dosen. Ya sebanyak apapun artikel jurnal yang kita buat, tapi tetap aja kalau untuk bicara ke masyarakat ya kita harus memanfaatkan media massa, dan disitulah kita perlu manfaatkan media-media yang sifatnya kredibel ya. Oke, baik. Nah, saya ingin mengawali dengan penjelasan saya atau sharing saya ini dengan beberapa mitos ya. Ini kadang-kadang kan suka ada mitos ya, mitos-mitos yang ini menghalangi keberanian kita ya untuk latihan nulis tuh. Ya, mitos pertama, menulis itu susah banget. Padahal kan sebenarnya susah nggak sih? Nggak susah kan? Kalian tinggal buka laptop aja, ngetik, nah itu kan udah bisa nulis. Ya. Jadi mitos pertama itu menulis itu susah. Kemudian mitos kedua, saya nggak punya bakat. Saya nggak punya bakat nulis deh, pokoknya kalau disuruh nulis pusing. Ya. Padahal menulis itu sebenarnya bukan, ya mungkin bakat ada ya, kontribusi bakat, tapi sebenarnya itu lebih kepada bagaimana kita mengasah kemampuan sebenarnya ya, karena kita nggak tahu punya bakat menulis atau enggak ya, karena kalau saya lihat dulu perasaan waktu kecil nulisnya ya enggak, ya nulis pelajaran kan, tulis tugas begitu ya, tapi rasanya nggak pernah
tertarik waktu itu misalnya nulis di media dan sebagainya, nggak kepikiran misalnya waktu SMA nulis di media. Jadi ini merupakan mitos ya kalau menurut saya. Ya, padahal sebenarnya bakat itu mungkin kontribusinya nggak besar ya. Yang lebih besar itu adalah kepada komitmen. Ya. Kemudian kalau nulis itu harus pinter banget gitu. Ya, karena saya pernah punya teman ya sama-sama waktu kita kuliah gitu di IPB, dia bilang gue nggak mau nulis, kenapa? Gue nggak terlalu pinter gitu. Ya, padahal nggak ada hubungan antara menulis dengan kepintaran ya. Jadi ini menurut saya merupakan mitos kalau buat saya. Ilmunya harus tinggi misalnya, padahal nggak mesti ya. Susah juga ngukur ilmu tinggi itu dari mana ya. Ya, saya dibanding kalian belum tentu saya lebih tinggi ya. Kebetulan aja saya lahir duluan gitu. Kebetulan saya kuliah duluan, sekolah duluan. Tapi bukan berarti kemudian kita merasa lebih hebat, lebih tinggi. Dan banyak mitos-mitos yang lain. Jadi intinya membuat seolah-olah ya menulis itu menjadi sesuatu yang tidak mengasyikkan. Menulis itu menjadi sesuatu yang berat gitu ya, menjadi beban. Nah, jadi ini beberapa mitos ya. Nah, namanya juga mitos ya, tergantung pada kita mau percaya atau enggak. Kalau saya memilih untuk ya udah biarin aja mitos. Yang penting bagaimana kita memperbaiki diri kita ya. Bagaimana kita misalnya mencoba melakukan sesuatu yang bermanfaat. Karena terus terang begini ya, menulis di media dalam bentuk tulisan-tulisan populer itu adalah jalan kita untuk menyampaikan gagasan, jalan kita untuk menyampaikan ide, jalan kita untuk menawarkan perubahan, jalan kita untuk menyadarkan seseorang. Ya bagaimana sekarang kita akan menyadarkan orang misalnya jangan sampai terjebak terus dengan sistem ekonomi riba misalnya. Kalau kita nggak menyediakan tulisan-tulisan yang bisa diakses, dibaca, dipahami melalui media-media yang kredibel. Ya. Karena kalau sekedar tulisan aja, ya tulisan sampah itu banyak banget. Ya, yang sampah isinya itu banyak banget. Nah, jadi kita harus imbangi tulisan-tulisan sampah yang bisa menyesatkan, bisa misleading, itu dengan tulisan-tulisan yang objektif, yang berkualitas, yang itu kita produksi sendiri. Ya, dan buat saya, yang saya sebutkan tadi itu semuanya mitos saja. Ya, jadi itu mitos. Ternyata menulis itu mudah. Ya, yang susah itu memang memulai pertama. Tapi kalau sudah memulai, terbiasa, kalian dalam perjalanan juga bisa menulis. Ya, kalian lagi di atas kapal laut bisa nulis, lagi di atas pesawat bisa nulis, di atas kereta bisa nulis, gitu ya. Kemudian lagi berkendaraan bisa nulis. Jadi sebenarnya selama kita punya usaha, ya, niat yang kuat, maka sebenarnya menulis itu mudah, ya, menulis itu menyenangkan. Dan apalagi menulis artikel media yang buat saya justru itu yang paling mudah, ya. Derajatnya itu termudah. Ya, tentu ada lagi sih yang di bawah itu yaitu nulis status, itu lebih mudah lagi, ya. Tapi tentu statusnya status yang berkualitas, status yang tidak menjadi sumber fitnah. Ya. Nah, jadi ternyata nggak susah bikin artikel media itu nggak sesulit yang dibayangkan. Ya, tinggal kalian ngerti gimana caranya, begitu. Ya. Nah, jadi yang penting jangan dulu pikiran kita dibatasi atau terjebak dengan mitos-mitos. Mitos-mitos yang membuat kita nggak berani menulis. Mitos-mitos yang membuat kita seolah-olah yang menulis itu something yang berat gitu ya. Jangan, pokoknya buat aja easy, mudah, menyenangkan. Memang segala sesuatunya perlu proses, perlu waktu, perlu kesabaran. Tapi kalau feel-nya udah dapet, ya itu insya Allah akan mudah sekali ya untuk menulis. Jadi bayanginnya nggak usah susah-susah, menulis itu ternyata gampang. Nah sekarang gimana caranya? Nah, kalau kita mau menulis di media, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Paling nggak ada 4 hal.
Ya, ada 4 hal nih yang perlu untuk diperhatikan. Pertama, usahakan temanya up to date. Ya, up to date. Walaupun tentu ini kita bicara, kita menulis di kolom di media massa ya, opini. Media massa ini baik koran maupun baik cetak maupun online ya. Dan sekarang semua versi cetak mesti ada versi online-nya. Ya, jadi nggak ada rasanya yang cetak 100%, nggak ada sekarang. Ya, bahkan lebih banyak online sekarang dibandingkan dengan yang cetak. Nah, temanya itu usahakan up to date. Up to date itu adalah yang dekat dengan keseharian masyarakat. Dan tentu kalau bicara keseharian masyarakat itu sangat luas. Ya, itu sangat luas. Karena apapun bisa gitu. Nah, tapi pilih artikel yang kita paling menguasai. Jadi kalau kemarin lagi rame misalnya soal investasi bodong, nah kalian tulis tuh ya terkait dengan investasi bodong. Makanya saya kemarin di kolom rutin ya Iqtisodiyah Republika nulisnya tentang investasi supaya jangan apa, jangan terjebak. Ya pokoknya intinya up to date. Up to date ini bisa up to date sesuai dengan bidang, ya bidang yang kita anggap kita paling kuasai. Bisa juga up to date ini dengan hal-hal yang memang jadi obrolan masyarakat lintas batas. Nah biasanya yang begitu-begitu tuh tulisan-tulisan yang kaitan dengan politik ya, atau juga misalnya isu yang lagi rame tentang ibu kota Nusantara. Gimana dari sisi syariah tuh kalau kalian mau nulis silahkan. Ya, jadi intinya temanya itu harus up to date dan harus yang kalian kuasai. Ya, jadi kalian minimal punya knowledge minimal gitu ya untuk menulis hal tersebut. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa yang harus kalian perhatikan? Ya, yang harus kalian perhatikan adalah bagaimana karakter media yang dituju. Republika dengan Detik dengan Kompas tentu tidak sama. Ya, menulis di Kompas ya beda. Pemanfaatan maupun penggunaan istilah term. Ya, kalau di Republika pakai term-term syariah yang kental nggak ada masalah. Tapi kalau di Kompas ya tentu harus diolah. Ya, kalau Detik rada netral, ya tidak terlalu ini. Tapi yang penting bagaimana presentation of ideas-nya. Nah, jadi kalian harus pelajari, ya pelajari karakter media yang tuju. Caranya gimana? Ya baca medianya. Itu yang pertama. Yang kedua, baca opininya. Nah, jadi opininya, style orang beropini. Nah, kalau kalian misalnya tertariknya di bidang ekonomi, coba lihat ya opini-opini ekonomi yang terkait. Nah, yang dimunculkan di media itu. Nanti di situ bisa kita baca karakteristiknya. Di Jakarta Post misalnya kalau adik-adik mahasiswa pengen nulis pakai bahasa Inggris ya di Jakarta Post. Nah, itu gimana tuh karakteristik penulisannya. Oh, sekali saya pengen nulis di Observer di London misalnya ya. UK misalnya atau ini nah itu pelajari dulu ya style penulisannya karena media itu biasanya dia punya karakteristik ya dia punya ciri khas sendiri. Nah itu yang kalian harus coba lihat tuh ya. Anda harus lihat bagaimana media yang dituju itu. Nah kemudian apalagi nih adik-adik mahasiswa ya. Yang harus diperhatikan adalah panjang artikel. Jangan kepanjangan. Saya nulis untuk koran berapa halaman? 34 halaman. Waduh, itu mah sama dengan nulis skripsi dipindahin ya. Enggak, harus lihat. Secara umum standarnya itu 4.000 sampai 7.000 karakter. 700 sampai 1.000 kata. Secara umum. Jadi kalau kita lihat standar, tapi beberapa media online bisa sampai 3.000 karakter. 3.000 sampai 3.500 karakter. Ya,
bisa 500 kata gitu, 600 kata. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena kalau di koran biasanya satu halaman koran ya itu adalah 12.000 karakter. Jadi 12.000 karakter. Jadi apa namanya seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kalau ada misalnya yang ini saya suka kasih tahu tuh ya kalau buat nulis di Iktosodia dulu awal-awal teman-teman tuh ada yang sampai 1.300 kata, ada yang 1.500 kata. Akhirnya kita mau cut-cut tuh lumayan, tapi lebih baik nge-cut daripada kurang. Nah, jadi itu secara umum ya. Karena kalau kepanjangan mungkin nggak akan dilihat, apalagi penulis baru. Wah ini mah 15.000 karakter, udah langsung coret dibaca aja enggak. Ya, karena dia punya standar. Secara umum seperti itu. Jadi usahakan yang 4.000 maksimal 7.000 karakter. 700 sampai 1.000 kata. Lebih dikit 1.100. Tapi yakinlah pasti akan dipotong terus itu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Tampilan panjang artikelnya. Nah, jadi artinya apa? Artinya keep in mind kalau kita ingin menulis, maka semua gagasan itu harus bisa kita presentasikan dalam 700 sampai 1.000 kata. Begitu. Ya. Nah, jadi makanya itu latihan juga kalian untuk menyampaikan gagasan secara simple gitu. Ya. Gagasan, pemikiran, analisis ya dalam ruang yang terbatas. Apalagi kalau di media online ada yang 3.500 karakter, ya itu lebih sedikit lagi. Ya, itu mungkin 600 kata ya atau 500 lebih lah. Itu kan lebih sedikit lagi. Ya, karena 300-400 kata itu abstrak, itu 300-400 kata. Kalau kita nulis di jurnal, ya. Nah, jadi pastikan jangan melewati standar. Ya. Kemudian, nah ini juga penting nih. Dalam menulis itu, ya, dalam menulis itu, apa positioning yang mau diharapkan? Positioning kalian sebagai adik-adik masuk sebagai penulisnya apa? Ya, mau dikenal sebagai ahli ekonomi, mau dikenal sebagai ahli keuangan, atau mau dikenal sebagai ahli yang spesifik, misalnya ahli zakat, ahli wakaf, ya, atau ahli industri halal. Ya, karena kalau ahli segalanya, semua bidang dikomentarin, ditulis, nah biasanya impact-nya agak kurang. Gitu. Makanya positioning itu penting. Media itu adalah kita bicara positioning diri kita di mata publik. Karena pada akhirnya yang bilang kita ekspor itu adalah media, bukan jurnal. Jurnal itu ada komunitasnya sendiri. Experts, among the experts, ya mereka akan lihat. Ya, tapi kalau among the public, ya, masyarakat yang umum, yang ribet kalau baca jurnal, nah mereka patokannya adalah media. Kalau koran kayak gitu, kan cuma 4.000 sampai 7.000 karakter, 700 sampai 1.000 kata, 3 halaman, ya 3 sampai 4 halaman, ya mereka masih mau baca, gitu, masih tahan membaca karena baca WA aja kuat gitu ya. Nah sehingga kita harus juga memilih positioning itu. Makanya saya katakan tadi, saya bagi 2 periode dalam hidup saya. Jadi setelah saya sekolah S2, sejak 2002 September sampai hari ini saya selalu bicara ekonomi syariah. Walaupun dulu waktu kuliah bicara politik karena saya ketua DPM pertama IPB ya, tahun 99-2000, saya Presma kedua tahun 2000-2001. Ya, tahun 97 saya ketua OMTPB, kalau sekarang namanya BMTPB. 98 saya jadi sekjen PJS KM IPB. Jadi KM IPB itu terbentuk ya 98, kemudian 1 tahun transisi. Nah, di masa transisi itu ada namanya PJS. Sehingga nuansa gerakan ditambah dengan kondisi reformasi, akhirnya kita banyak bicara gerakan mahasiswa, bicara politik, bicara visi reformasi, ya diskursus mengenai bagaimana memanage reformasi. Nah, itu kita lakukan. Nah, tapi
akhirnya kan ya itu masanya gitu ya. Tapi setelah itu kan kita nggak mungkin terus-terusan ngomongin begitu gitu ya. Nah, kalau mau ngomongin politik, kita juga bukan politisi. Saya bukan politisi, saya memilih tidak masuk ke jalur politik praktis misalnya. Ya, saya memilih jalur akademisi, maka positioning itu penting. Ya, positioning media itu menjadi penting. Nah, disitulah kemudian akhirnya saya memutuskan untuk apa? Ya udah, ambil positioning ekonomi syariah. Apapun yang saya tulis harus tentang ekonomi syariah dalam arti luas. Mau bicara sektor real, sektor keuangan, sektor siswa. Nah, jadi seperti itu. Makanya adik-adik mahasiswa juga bisa tuh memilih positioning dari sekarang. Ya, karena nanti disitulah public perception. Nah, termasuk juga nanti media akan memetakan. Karena kalau orang secara rutin, ya, secara konstan muncul di media terus, nanti lama-lama media juga akan memetakan, oh si ini ngomongnya ekonomi syariah terus nih, ya udah. Jadi kalau ada isu-isu ekonomi syariah, udah ini orang masuk dalam list kita, misalnya begitu. Nah di situ berarti kita kan punya kesempatan untuk meluncurkan gagasan-gagasan lagi, gitu, ya. Punya kesempatan untuk kemudian bagaimana kita tadi mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mempengaruhi arah diskusi economic policy misalnya, ya. Nah, jadi positioning itu penting dan media, menulis di media itu adalah bagian dari positioning kita. Ya. Nah, jadi karena itulah ini penting untuk kita perhatikan, ya. Jadi dari sekarang lah, wah saya pokoknya mau belajar ekonomi syariah terus aja. Ekonomi syariah aja terus, ya. Ubek-ubek aja tuh isu-isu apapun ya, di ujungnya kaitin dengan ekonomi syariah. Nah, jadi begitu ya. Ini beberapa hal yang perlu untuk betul-betul ya diperhatikan oleh adik-adik mahasiswa, ya. Jangan sampai kepanjangan ya, menulis koran sampai 30.000 kata, wah itu udah jadi tesis sendiri itu ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya perhatikan yang betul. Nah, karena itulah ada beberapa hal, beberapa tips praktis supaya 4 hal ini betul-betul bisa kita perhatikan, baik dari sisi tema, karakter media, ya dari sisi panjang artikel sama positioning yang kita harapkan. Nah, apa tipsnya ya? Pertama, selalu kita tulis sesuatu yang kita kuasai. Ya. Area yang kita firm betul, kita kuasai di situ artinya kita nggak blank-blank amat lah, walaupun Anda masih mahasiswa, ini kan 5657 ya. Nah, wah saya baru 56 nih, ini baru 57 apalagi misalnya. Nah, tetap pilih tema yang kalian firm betul. Walaupun sekali lagi selama masa mahasiswa itu bebas ya, sebenarnya bebas mau bicara apa. Misalnya Izna mana ada, mau bahas fashion misalnya, ya udah nggak apa-apa, tulis aja tentang fashion, ya fashion Islami misalnya begitu, ya. Kemudian siapa lagi misalnya tadi moderator siapa? Bapak Helmi, Pak. Helmi ya, Helmi misalnya apa, mau nulis tentang halal industri misalnya, itu silahkan, nggak ada masalah, ya. Pokoknya yang kita kuasai aja gitu. Saya pernah punya satu bimbingan ya, satu-satunya tuh sepanjang sejarah saya bimbing di Ekshar, dia gamers, senang sekali game. Akhirnya dia nulis tentang itu, tentang praktek maisir dalam game online. Wah, coba bayangin dia analisis, ya. Karena dia merasa menguasai di situ. Ya kalau game itu seperlunya aja ya, jangan terlalu ini, kecuali mau jadi game producer, itu lain ceritanya ya. Nah, jadi artinya apa? Tema yang kita kuasai. Nah, kemudian yang kedua, ingat, space kita itu terbatas. Makanya bikin kerangka alur
yang padat dan ringkas. Jangan pengen bahas semua aspek dalam tulisan kita. Jangan. Aduh, saya harus nulis ini. Iya, kalau mau nulis lagi, bikin serialnya gitu. Ya, jangan semua ingin ditulis dalam satu ini, akhirnya nggak ini gitu. Ya, nggak terlalu banyak gitu. Padahal sementara space-nya itu terbatas. Bayangin 700 sampai 1000 kata kita harus sudah ini gagasan. Makanya hal yang terlalu bumbu-bumbu hilangin aja, lewatin. Ya, misalnya kalian mau analisis tentang, saya tadi barusan wawancara cukup lama di Investor Daily, ya. Itu nanya soal BSI, ya minta inilah. Ya, kalau kita mau bahas tentang rencana pemerintah untuk penanaman modal dalam negeri PMN, ya menyuntikkan dana ke BSI misalnya, kalau kita mau nulis tentang itu, yang nggak usah dimulai dari sejarah sejak Bank Syariah pertama tahun 91, jangan kelamaan, kejauhan gitu ya. Tapi langsung aja straight to the point. Nah, baru di situ analisisnya. Kalau misalnya dia jadi bank BUMN gimana, terus UUS BTN akan di merge ya, di take over. Nah, saya bilang itu akan menaikkan aset 40 triliunan karena UUS BTN itu porsinya udah 40 triliun. Kalau digabung berarti dia ada tambahan fresh aset ya, itu sampai 40T. Nah, kalau misalnya penyuntikan dana lebih dari 10T, maka modal inti akan naik di atas 30T. Nah, itu berarti udah masuk bank buku 4. Kalau bank buku 4, dia punya banyak hal yang bisa dikerjakan. Dia bisa jadi bank bank penyalur APBN, bukan hanya mengelola gaji aja, tapi bisa terlibat dalam berbagai macam program dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kalian bisa tuh gagas gitu ya, analisis secara mendalam begitu. Nah, tetapi ingat space-nya terbatas. Karena itulah ketika membuat kerangka alurnya jangan kejauhan ya. Jadi jangan kejauhan. Ya, durasi waktunya mundurnya nggak usah terlalu jauh. Kalau cuma sekedar pengantar pengingat bolehlah, tapi kita lihat esensi tulisannya gitu. Jadi kalau sekarang misalnya kita bicara pengembangan zakat, ya misalnya perlu nggak nih amandemen undang zakat, perlu nggak nih amandemen undang wakaf, ya menceritakan sedikit sejarah di masa lalu boleh gitu, tapi porsinya jangan terlalu banyak karena nanti kita bicara kalau mau amandemen apa yang harus amandemen, kontennya apa, ide-idenya itu untuk amandemen zakat apa, ide-ide untuk amandemen wakaf itu apa. Nah jadi harus seperti itu ya. Ingat space terbatas, makanya alurnya harus padat, ringkas, dan jangan berpikir bahas semua aspek dalam tulisan kita. 1, 2, 3 aspek itu bisa dibahas gitu. Nah, jadi itu ya, ini hal yang perlu untuk diperhatikan. Kemudian apa lagi ya yang perlu diperhatikan? Kalau susah nyusun kalimat, kadang-kadang bikin kalimat pertama ya bisa sejam sendiri tuh. Gimana caranya ya? Coba buat seolah-olah kita sedang bicara. Kalau bicara rasanya kita gampang ya, cepat ya. Ya. Tapi kan bicara itu kalau dituangkan dalam bentuk kalimat itu kan jadi tulisan gitu. Ya. Nah, jadi buat seolah kita sedang bicara. Kalau kita bicara gimana? Ya, ketika kita bicara, nah itu yang kita tulis langsung. Kemudian jangan langsung diedit. Aduh, kok kayaknya begini, jangan dulu, tulis aja dulu gitu ya. Setelah selesai baru diedit. Ya, atau diedit per periode gitu. Misalnya setelah 3 paragraf dilihat dulu baru diedit, silahkan gitu. Tapi jangan langsung udah kata pertama kata kedua langsung mengedit kata pertama, ya jangan gitu. Kecuali kalian punya ide yang menganulir kalimat sebelumnya, berarti itu lain. Tapi jangan langsung edit, pokoknya tulis aja dulu ya, seolah-olah kita sedang bicara nih. Ya kayak sekarang nih saya bicara udah berapa menit. Nah, udah berapa kata yang keluar dari mulut saya ya? Mungkin udah lebih dari 1000 kata. Itu udah berarti udah lebih dari 1 artikel gitu ya. Nah, jadi tulis seolah-olah sedang dalam, ketika kita sedang bicara, jangan langsung edit ya. Kemudian baca berulang-ulang. Jadi sebelum submit ya, sebelum dikirimkan baca dulu ya, berulang-ulang dibaca.
mungkin ada ide yang lebih baik, mungkin ada kalimat yang lebih baik gitu. Dan memang pada akhirnya kualitas tulisan itu sangat tergantung pada kualitas bacaan dan pengalaman kita. Semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak mengalami, insya Allah semakin bagus. Nah karena itu kalian harus banyak baca, ya, akan banyak baca terus saja, ya. Saya juga dulu waktu nulis pertama kali ekonomi syariah sebagai mahasiswa, ya, waktu itu kan sangat jarang yang ngambil ekonomi syariah. Akhirnya alhamdulillah tuh, pokoknya kita banyak baca aja, ya, mau tentang praktek perbankan, tentang apapun gitu ya, konsepsi dasar, konsep moneter misalnya dalam Islam gitu. Nah itu kita harus banyak baca gitu. Kenapa? Karena dari situ kita bisa dapat insight. Nah dari banyak bacaan yang kita lakukan, maka dari situ biasanya kita dapat insight, ya. Nah jadi ya tentu kalau ingin kita produktif menghasilkan banyak tulisan, ya tentu kita harus produktif dalam menghasilkan atau di dalam banyak membaca, ya, atau terlibat langsung dalam praktek, ya. Nah, jadi cuman kalau kalian masih mahasiswa ya paling tidak banyak baca, ya, supaya supaya knowledge kalian bertambah dan dari situ nanti ketemu apa yang ingin kalian bahas, ya. And you are free, ya. Kalian tuh bebas, Anda itu bebas, ya, untuk menulis. Yang penting semua analisis, semua yang ditulis itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, nah jadi seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Setelah udah jadi, ya, kirimkan artikel pada email resmi redaksi. Jangan sembarangan kirim, nanti kalau kirim ke teman takutnya idenya diambil. Karena saya pernah mengalami begitu. Dia ada seorang wartawan gitu ya, titip ke dia nih ide, ternyata ide saya diambil gitu nulis. Walaupun dia ubah-ubah, tapi kan kita tahu yang kita tulis apa, ya udah saya bilang nggak apa-apalah. Nah dari situ saya punya pengalaman, kirimkan langsung ke email resmi. Nah kecuali kalau kita sudah kenal baik dengan Pemret sama wakil Pemretnya, nah baru kita CC-kan ke mereka gitu, ya. Tapi kirimkan pada email resmi itu yang lebih aman karena nanti kalau terjadi sesuatu kan mereka juga punya kode etik kan untuk bagaimana memperlakukan satu tulisan, dan nggak mungkin juga mereka bilang, oh ini contoh tulisan yang nggak bermutu misalnya diumumkan ke publik, ya enggak, ya, karena mereka juga terikat dengan kode etik jurnalistik. Jadi produk kalian supaya safe, ya kirimkan pada email resmi. Terus bersabar ya, jangan nyerah kalau belum dimuat, ya. Saya alhamdulillah udah ratusan artikel, tapi kan prosesnya bukan berarti nggak pernah ditolak, ya. Sering ditolak, itu sih biasa, ya. Namanya ditolak, ya jangan menyerah, jangan baperan gitu ya. Dan kalaupun sudah dimuat sekali, kemudian berikutnya nggak dimuat, ya itu biasa juga. Ya nanti kalian kalau istiqomah nanti akan ada masanya pada kalian, ya, setelah sekian tahun yang kalau kalian menulis koran akan terima, bahkan diundang untuk menulis secara rutin. Nah, nanti akan ada masanya, ya. Yang penting adalah kita terus saja menulis, ya. Dan artikel ini tuh lebih, sekali lagi saya katakan lebih mudah, ya, dibandingkan dengan buku, dibandingkan dengan jurnal. Menulis di media itu lebih mudah sebenarnya. Opportunity-nya ini harus lebih besar, makanya kalian harus manfaatkan betul nih adik-adik mahasiswa ini untuk kemudian bagaimana gagasan-gagasan kita, ya, bisa kita sampaikan. Dan nanti medianya, di media itu kan pasti punya yang namanya opini. Jadi ada semacam surat pembaca, ada opini, ya. Nah, jadi kalau yang saya maksudnya adalah tulisan-tulisan untuk opini. Kalau untuk surat pembaca ya itu sih apa aja bisa, ya. Kita protes, kita curhat, itu juga bisa. Tapi kalau yang opini, nah itu biasanya setiap media cetak maupun online dia punya standar sendiri. Nah makanya itu kalian harus pelajari, ya, standar ininya. Jadi terus mencoba dan mencoba, ya, bersabar dan komitmen, ya, usahakan komitmen rutin menulis lah, paling enggak
mahasiswa oke lah 1 semester sekali misalnya, gitu ya. Nah, coba dilatih gitu. Ya, jadi apa? Jangan cuman ini ya, jangan cuman musiman gitu, sesekali gitu. Tapi usahakan rutin ya, apalagi dengan media online yang sangat banyak. Ya, ya kalau belum bisa masuk ke media online yang first class, ya yang paling banyak dirujuk, palingnya media online yang second class lah, gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting adalah muncul gitu, ya muncul dan terrecord, terdata secara online ya tulisan kita, sehingga begitu orang nanti searching, nah kita ada peluang artikel kita muncul dan kemudian menginspirasi orang lain untuk mensitasi ya, atau untuk mengquote atau menjadikan itu sebagai referensi. Nah, jadi pengalaman saya itu sering beberapa kali saya diundang ya di berbagai acara dulu. Itu karena apa? Karena tulisan kita ya. Jadi saya pernah diundang bisa ke satu forum gitu ya. Nah, alasan mengundang kenapa? Karena tertarik dengan artikel yang ditulis sekian waktu lalu gitu. Nah, mereka ingin dalami gitu. Ya, kemudian pernah juga diundang misalnya dalam merumuskan satu kebijakan, naskah akademik. Kenapa naskah akademik undang-undang misalnya? Kenapa? Karena tertarik dengan apa yang sudah kita tulis gitu. Jadi ingin didalami ya hal-hal yang kemudian kita telah tuliskan dan telah kita publikasikan. Jadi begitu. Makanya terus saja ya mencoba dan mencoba, jangan menyerah. Kalau belum dimuat ya, dan pokoknya latih terus saja ya. Nanti kemampuan kita itu biasanya akan terus teruji gitu. Nah, pertanyaannya kalau saya bukan dosen masih perlu nulis nggak? Perlu ya. Jadi sekarang ini semua keahlian ya, keahlian dan positioning kuat di mata publik sebagai expert itu adalah tulisan. Apapun profesinya. Ya, makanya direktur bank yang suka nulis ya itu yang lebih populer kan dibanding yang nggak suka nulis. Ya, kemudian ahli-ahli yang lain ya, anggota dewan yang suka nulis itu lebih populer biasanya dibandingin yang nggak suka nulis. Begitu. Jadi tetaplah nulis ya dalam kondisi apapun, karena itu adalah curahan pikiran kita dan kebebasan kita di dalam menganalisis. Yang penting satu saja yang tidak boleh dan jangan pernah kalian adik-adik lakukan. Apa itu? Jangan bohong, ya. Jangan menulis sesuatu yang tidak benar. Ya, jangan bohong karena itu adalah kaitan dengan integritas. Ya, jadi kejujuran dalam penulisan itu penting. Jangan pernah terbersit untuk memberikan informasi yang tidak benar dalam tulisan kita. Ya, nah seperti itu. Ini banyak. Ini saya kasih contoh 3 dari Republika. Syariah News kita kan udah ada kerjasama nih Eksyar. Ya, jadi Eksyar itu selain dengan Republika juga dengan Syariah News. Ya, Syariah News ini lumayan lah untuk online. Juga ada Detik misalnya. Jadi intinya manfaatkanlah semua media-media ada untuk kalian mencoba untuk menggagas apapun ya. Dan kalau bisa mulai fokus ke ekonomi syariah ya, karena adik-adik ini adalah mahasiswa ekonomi syariah. Oke, saya kira itu aja. Saya kembalikan ke Helmi ya sebagai MC. Silakan, udah setengah jam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irfan yang sudah menjelaskan dengan komprehensif nih bagaimana kita bisa menulis di media massa dengan baik. Mungkin ada beberapa yang bisa saya highlight bahwa hal-hal yang harus diperhatikan untuk kita bisa menulis itu adalah tema yang up to date yang pertama. Dan yang kedua, panjangnya artikel itu juga penting untuk diperhatikan dan juga positioning kita, point of view kita di mata orang gimana positioning kita sebagai penulis kayak gitu. Terus juga ada tips and trick yang penting nih yang disampaikan oleh Pak Irfan, yaitu adalah menulis dengan tema yang dikuasai. Terus juga karena menulis itu memiliki space yang terbatas, maka isinya tuh harus padat, ringkas, dan to the point. Dan juga ada
buat pembuka yang baik seperti seolah-olah kita berbicara, lalu ada tulis dulu aja, selesaikan dulu aja baru diedit, dan kirim ke artikel, ke email resmi redaksi. Dan juga yang terakhir yang paling penting adalah jujur dalam menulis, kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya highlight. Dan sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin diingatkan ya kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa mengisi presensi nih yang udah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Oke, nah kalau gitu kita langsung masuk aja nih ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan atau ada yang masih kurang jelas, boleh dipersilakan untuk teman-teman bisa mengaktifkan fitur raise hand, atau mungkin jika ada yang terkendala dengan mic-nya, bisa langsung disampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Boleh kepada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, di sini ada Bang Yafi. Boleh kepada Bang Yafi mungkin dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Helmi, terima kasih juga Pak Irfan atas ilmunya. Izin bertanya Pak, terkait format atau substansi apa aja yang harus dimuat kalau misalkan ingin menulis di media. Jadi seperti yang udah mungkin saya pelajari, kalau misalkan karya tulis ilmiah itu kan mungkin ada latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di media ini apa aja Pak Irfan yang butuh yang perlu di highlight, mungkin apakah cuman hanya permasalahan dan pembahasan saja atau bagaimana Pak Irfan? Mungkin itu, terima kasih. Langsung jawab atau gimana Helmi? Boleh, tergantung Bapak Irfan mau ditampung dulu Pak atau langsung dijawab? Langsung jawab aja ya. Oke, boleh Pak, silakan. Ya, namanya populer itu sebenarnya tidak ada standar. Ya. Tetapi yang biasanya adalah ada fakta yang kita analisa. Nah, apakah faktanya itu didasarkan nanti dianalisis dengan menggunakan metode tertentu? Enggak mesti juga. Ya, bisa aja dengan analisisnya dengan kacamata pengalaman kita atau pemikiran kita. Jadi memang kalau menulis artikel populer itu begitu. Makanya disebutnya artikel populer, bukan artikel ilmiah. Ya, jadi bahkan dari sisi judulnya juga bisa tidak mesti terlalu formal, ya, bisa macam-macam. Nah, itu tergantung pada karakter media. Jadi ada media yang oke, nggak ada masalah judulnya agak gaul misalnya dengan bahasa yang tidak formal. Tapi ada media yang pakai bahasa formal, itu tergantung karakteristik media. Tapi artinya ada kebebasan buat kita, ya. Nah, memang di beberapa media muncul namanya artikel yang semi ilmiah atau artikel ilmiah semi populer. Ya, nah itulah antara lain rubrik iktisodia. Nah, jadi makanya rubrik iktisodia di Republika itu basisnya tentu ada risetnya, ada metodenya. Walaupun metodenya nggak usah terlalu panjang, ya dijelaskan regresi logistik multinomial misalnya, apa itu regresi logistik, enggak, cukup satu kalimat gitu. Analisis ini dengan metode yang digunakan adalah ini titik, udah, nggak perlu jelasin pakai SPSS lah, pakai Ifyus berapa, nggak usah. Karena itu nggak penting juga kalau di koran atau di media online, ya namanya di media itu nggak penting yang gitu-gitu. Nah makanya selalu saya cut itu oleh yang masih ada pakai sampai Ifyusnya, SPSS-nya disebut, nggak usah. Nah jadi begitu. Jadi intinya yang terbaik adalah fakta. Karena kalau tidak basisnya fakta itu namanya cerpen, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada fakta yang kita analisis. Nah, bahwa cara menganalisisnya tadi kita pakai pemikiran kita, nggak ada masalah. Ya. Jadi disitulah. Nah, disitulah justru kemampuan Anda di dalam mempresentasikan ide-idenya, ya, gagasan-gagasannya, pemikiran-pemikirannya, begitu. Jadi nggak mesti runtut seperti nulis proposal, ya, nggak mesti runtut seperti nulis skripsi, harus ada latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, metode, baru hasil pembahasan, enggak. Makanya disebut populer. Polanya bisa macam-macam, bisa berangkat dari cerita, bisa berangkat dari realitas, ya, bisa berangkat dari satu fenomena kejadian, ya, bisa macam-macam. Tapi intinya di situ ada gagasan yang ingin kita sampaikan kepada publik supaya publik aware dengan gagasan kita. Begitu ya.
Jadi kalau nulis populer ini begitu, ya. Oke, terima kasih Pak Irfan atas jawabannya. Mungkin udah terjawab ya Bang Yafi atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Terima Bang kasih Yafi. Irfan, terima kasih Helmi. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan kedua Pak dari Kak Nisa Olhak. Boleh Kak? Silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan Ya, salam dan Pak Nisa. kawan adik-adik semua. Iya Pak, saya senang sekali Pak bisa berkesempatan lagi ketemu Bapak walaupun dari Zoom ya Pak ya. Dan bisa kesempatan bareng kuliah lagi sama adik-adik ekonomi syariah yang luar biasa. Alhamdulillah ya Pak, saya salut Pak. Waktu saya di akhir masa periode kuliah, ekonomi syariah itu kan angkatan pertama ya Pak waktu itu. Dan alhamdulillah saya memang dari awal yakin sih Pak dengan berdirinya ekonomi syariah tuh ternyata eksistensinya memang sampai dengan sekarang sangat diminati oleh mahasiswa gitu loh Pak. Alhamdulillah, barakallah ya Pak ya. Iya Pak, ini ada yang mau saya tanyakan terkait penulisan media massa Pak. Jadi teman-teman saya Pak saya kan kerja di kantor konsultan pajak ya Pak ya, tapi di divisi risetnya. Nah, kebetulan memang di divisi saya itu mengharuskan untuk terus menulis Pak di media massa. Nah, kemudian teman-teman itu banyak sekali yang udah coba untuk submit ke Republika ya Pak ya di jurnal Wikipedia-nya, tapi nggak ada yang bisa lolos Pak gitu. Nah, maksudnya mungkin apakah memang karakter jurnal Wikipedia itu memang lebih concern ke syariah gitu ya Pak ya mungkin, atau gimana Pak? Apa boleh ada tips dan triknya gitu Pak untuk bisa dimuat di sana? Itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, kalau Wikipedia yang Republika itu memang desainnya adalah desain artikel ilmiah yang dibuat populer, tapi keilmiahannya dijaga. Jadi dia berbeda dengan opini biasa. Nah, karena desainnya adalah desain ilmiah ekonomi syariah, ya maka harus terkait dengan ekonomi syariah. Jadi kalau misalnya mau bicara pajak, ya pajaknya kaitannya dalam perspektif ekonomi syariah. Nah, jadi seperti itu. Tetapi kan di luar Wikipedia kan ada opini. Opini itu sangat fleksibel. Nah, sekarang gimana cara menulis supaya di opini itu bisa dimuat ya, entah di Republika, entah di Kompas misalnya, atau entah di Detik ya, detik.com. Detik.com itu lebih ini karena dia online. Jadi gini, yang online itu relatif lebih cepat prosesnya. Ya, karena dia kan selalu muncul ya setiap jam, sekian jam, sehari bisa 2 kali, 3 kali. Sehingga peluang karena dari sisi frekuensi media online itu termasuk kalau di Republika Online itu ada namanya kolom wacana. Jadi kalau opini itu yang versi koran tapi juga ada versi online-nya. Nah, terus juga ada wacana ya. Wacana itu murni versi online. Di Detik ada kolom misalnya. Ya. Nah, itu kan sehari bisa 2 kali, 3 kali. Kalau sehari 2 kali, 3 kali artinya apa? Mereka juga membutuhkan kan asupan informasi tulisan. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Nah, cuman memang bahasanya pendekatannya jangan terlalu ilmiah. Tapi berangkat dari fenomena yang ada. Misalnya contoh, sekarang kena pajak di 2021 kan tercapai ya penerimaan pajak, terlampaui, bahkan melewati target ya di atas 100%. Nah, itu bisa dianalisis kenapa bisa begitu. Misalnya begitu ya. Nah, dengan pendekatan yang populer. Jadi kalau udah masuk ke media itu memang harus populer. Begitu. Tapi kalau misalnya pendekatannya harus yang ilmiah, ya tentu pilihannya kalau media ya tadi seperti Republika, atau nanti kantor NISA bisa aja kerjasama dengan media yang lain, dengan Kompas bisa, atau dengan media Indonesia ya, seperti waktu saya di Basnas dulu dengan media Indonesia itu kan beberapa tahun ya, saya hampir tiap minggu nulis di media Indonesia ya, tiap minggu begitu nulis di media Indonesia ya, soal zakat terus saja kita
produksi, karena kolaborasi kan, kolaborasi. Jadi kita harus nulis gitu. Nah, jadi bisa seperti itu ya, bisa. Tapi kalau enggak ya manfaatin aja opini-opini atau kolom-kolom ya, dan bisa mulai dari online sekarang strateginya. Karena kalau sering muncul di online nanti juga akan masuk ke media. Ini kan begini, ketika media nerima ya, dia kan biasanya ngelihat dulu, ngelihat nih orang siapa ya gitu. Ternyata setelah di googling ini keahliannya macam-macam, bisa ini bisa itu ya. Kalau itu dia agak mengurangi ini, tapi mungkin aja kalau pas nulis itu idenya bagus, dia muat, ya. Tapi nanti dia kita nggak akan masuk listnya dia tuh, list ahli gitu ya. Tapi kalau kita istiqomah, misalnya Nisa soal pajak, soal ekonomi, nah itu bisa bagus tuh ya. Jadi intinya kalau masuk ke media itu bahasanya harus populer, pendekatannya jangan mengikuti pendekatan ilmiah yang kita pahami, ya. Nah, bicarakan fakta dengan menarik, analisis dari perspektif kita sehingga itu kemudian bisa memberikan pencerahan kepada para pembaca. Itu aja prinsipnya. Tapi kalau misalnya ingin menampilkan secara rutin, lebih baik kantor Nisa membuat ini working paper series. Ya, working paper series setiap bulan dipublikasi di website sendiri, kemudian promosikan sendiri, ya, sehingga nanti menarik orang untuk melihat. Ya, working paper itu kan konsep sebelum prajurnal lah. Kalau jurnal kan ada proses reviewnya. Kalau ini kan riset yang selesai bisa. Nah itu biasanya sejumlah lembaga yang kredibel itu bisa menampilkan working paper series, ya, sebagai wacana atau media fasilitasi untuk mereka yang punya gagasan berdasarkan riset yang dilakukan, yang itu kira-kira relevan dengan bidang, ya, bidang yang menjadi ranah kelolaan dari institusi tersebut. Jadi bisa aja misalnya working paper series perusahaan mana, ya. Seperti saya di BWI sekarang saya buat tuh namanya BWI working paper series. BWPS. Dulu waktu saya di Basnas saya buat juga Puskas working paper series, di samping ada jurnalnya. Nah, working paper series-nya rutin tiap bulan. Bahasa Inggris, bahasa Arab, sehingga jadi referensi kemana-mana orang bisa melihat. Nah, sehingga kan esensinya yang penting tersampaikan begitu. Tapi kalau harus menulis di media ya tentu formatnya ya harus ikut format populer. Format populer itu nggak bisa ada latar belakang, ya, nggak perlu tinjauan pustaka lah, orang juga nggak terlalu baca tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka itu ada lebih kepada kuotasi kita untuk sekedar melihat secara teorinya itu gimana gitu. Tapi kalau di tulisan populer itu nggak terlalu diperlukan. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah kalau kita mengquote orang jangan sampai nggak ditulis orang itu, gitu aja. Ya, tapi tidak mesti ada tinjauan pustaka. Justru yang lebih penting itu adalah kontennya, faktanya, bagaimana kita mau menganalisis faktanya, membahas itu. Gitu. Kalau di populer begitu, ya, itu bedanya sama tulisan ilmiah. Begitu ya, bisa? Ya, siap Pak. Terima kasih banyak Pak Irfan atas jawabannya Pak. Saya mulai semangat lagi nih Pak. Ya, Ya, harus. terima kasih juga Mas Helmi dan terima kasih Bu Ranti dan adik-adik semua, semangat semuanya ya. Insya Allah nggak ada yang salah jurusan di Departemen Ekonomi Syariah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanisa atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Irfan atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan ketiga dari Nabil Jundu. Silakan Nabil. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Pak Irfan. Terima kasih juga kepada Helmi yang sudah mempersilahkan. Mungkin izin bertanya Pak, terkait untuk mempublikasinya itu apa emang kita harus ngirim email atau mungkin ada cara lain ya Pak? Seperti kita misalnya membuat akun di salah satu media gitu, terus kita nulis sendiri, ntar direvisi gitu sama mereka. Yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, untuk mahasiswa seperti kita, kira-kira potensi media publikasinya itu kemana ya Pak? Apa mungkin Bapak udah punya ada gitu, tahu mungkin mahasiswa tuh bisa lebih diterima di media publikasi mana gitu, menurut pengalaman Bapak gitu. Dan kira-kira apa sih Pak yang dilihat oleh media untuk kemudian akhirnya tulisan kita tuh bisa di-upload Pak?
Mungkin itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ada ya. Jadi yang pertama, kalau cara kirim yang resmi aja lewat email. Kalau sekarang kan email. Kalau dulu kadang email, kadang hard copy ya. Tapi sekarang kan rasanya nggak ada yang kirim hard copy ya. Jadi kalau bicara cara, kirimkan saja karena setiap media pasti dia mencantumkan alamat resmi. Tapi alamat resmi redaksinya ya, email redaksi, jangan email marketingnya, jangan emailnya nanti nggak diproses-proses. Karena ada juga yang pernah orang misalnya submit ke mana ke alamat yang non redaksi. Nah itu itu juga bisa bisa nggak diproses gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau media yang mana, sebenarnya semua media bisa kok. Sekarang ini kan eranya sudah terbuka ya. Dan isu ekonomi syariah itu sekarang sudah muncul di mana-mana. Ya, hatta di Kompas sekalipun. Gitu. Jadi sekarang sudah relatif sudah banyak ya. Dulu waktu saya memulai ya 2000-an awal, 2002, itu justru malah nggak banyak media yang mau. Saya berapa kali tuh ngirim ke sejumlah koran waktu itu, ini nggak ini karena mereka bilang, oh ini belum jadi concern kami begitu. Akhirnya ya rutinnya ada Republika, ada majalah Hidayatullah waktu itu. Akhirnya saya sering udah aja kirim aja ke situ karena peluang dimuatnya besar karena punya visi yang sama. Tapi kalau hari ini tuh beda dengan situasi tahun 2000-an awal. Di mana Nabil belum lahir kali ya? 2002 udah lahir belum Nabil? Udah lahir belum? Udah Pak. Kamu lahir tahun berapa? 2001 Pak. Oke, jadi kamu baru setahun nih umurnya ya. Jadi di zaman kamu baru lahir itu nggak semua media gitu. Tapi kalau sekarang ini udah banyak. Jadi yang penting kita confident dan menyesuaikan dengan karakteristiknya. Karakteristik itu tata cara bahasa. Contoh begini, ada media nulis sistem pakai E, ada yang nulis sistem pakai I. Nah, gitu. Nah, itu sampai ke situ tuh dipelajarinya ya. Tapi itu nanti text time lah. Tapi paling nggak minimal baca aja ya analisa-analisa yang terkait nanti. Oh begini karakternya. Nah, jadi sesuaikan dengan karakteristik itu. Jadi bebas. Justru saran saya kalau mau coba aja Nabil ya. Yang versi online aja tadi. Ya, mungkin kalau yang Republika online wacana. Ya, kalau Detik kan ada kolomnya. Terus Syariah News itu kan online, full online ya. Kemudian juga Sindo tuh silahkan yang versi online-nya kan ada. Ya, mereka ada koran, ada online gitu. Jadi yang di koran itu biasanya dimuat juga di online, tapi yang online belum tentu dimuat di koran. Tapi kan hari gini nggak ada masalah online juga gitu ya. Siapa tahu lebih banyak yang baca. Nah, jadi masukin aja ke media-media itu ya. Media-media itu dicoba ya. Tapi tentu dikaitkan misalnya NFT dari sisi syariahnya gimana gitu ya. Nah, itu juga menarik tuh kalau dibahas misalnya. Ya, itu akan sangat luar biasa. Jadi intinya Nabil jangan istilahnya jangan nggak pede-pede aja. Ya, pokoknya media mana aja bisa. Nah, apa yang dilihat? Yang dilihat pertama tentu konten. Ya. Konten yang seperti apa yang dilihat itu? Konten yang seperti apa? Ya, pertama konten yang dikaitkan dengan fakta. Fakta yang menarik minat. Karena kalau ada satu fakta yang ramai dibicarakan, nah itu biasanya orang akan cenderung mencari. Ya, orang akan cenderung mencari informasi. Nah, sehingga peluang si media itu menjadi sumber referensi menjadi besar. Nah, makanya itu yang perlu untuk kita lihat. Ya, sekarang kan lagi ramai investasi bodong, ya investasi yang ada influencernya tuh ya, yang
binary option misalnya, itu kan ramai itu sampai ada demo ya, demo orang merasa dia ditipu gitu ya, padahal itu kan binary option sendiri udah jelas ada unsur-unsur maisir gitu, kayak gitu ya. Nah itu silahkan tuh tulis ya, tambahin data-data gitu. Nah itu akan sangat menarik. Jadi konten yang begitu. Kemudian yang kedua, konten yang menarik juga dilihat dari sisi flow. Bagaimana Nabil membuat flow-nya gitu. Flow-nya tuh mulai dari mana dulu? Mau dari data investasi bodong, misalnya saya kemarin di episode kan nulis begitu, ya start dari data investasi bodong yang dalam satu dekade terakhir 117,5 triliun nilai kerugian yang diderita masyarakat akibat investasi bodong, misalnya begitu. Nah, dibuat flow-nya, ya, flow-nya seperti apa. Nah, jadi itu juga penting. Flow itu bisa berangkat dari tadi data, ya, kemudian setelah itu langsung masuk analisis, gitu, langsung masuk analisis tuh, langsung masuk ke konten intinya, gitu. Nah itu seperti itu. Jadi flow itu mensanu. Dan yang ketiga tentu dari sisi kualitas bahasanya, ya, bahasanya tentu harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, walaupun bahasa Indonesia populer mungkin nggak terlalu kaku kayak bahasa Indonesianya skripsi, ya. Jadi penggunaan term, kemudian cara menulisnya, pokoknya itu tidak sekaku itu, cuma tetap harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah 3 itu aja diperhatiin tuh konten itu ya. Jadi bicara data, analisisnya, faktanya yang relevan dengan apa yang dibahas, kemudian yang kedua flow-nya, ya, dan yang ketiga adalah kualitas bahasanya, pemilihan diksinya, termnya gitu ya. Nah, jadi itu bisa di Nah, 3 itu biasanya orang akan lihat tuh, ya, redaksi itu. Baru yang berikutnya yang dilihat siapa yang nulis gitu. Ya. Siapa yang nulis. Ya, tentu ada juga yang lihat siapa yang nulis. Kalau yang nulis adalah ini si A, si B, si C, ya mereka nggak perlu lihat lagi konten, langsung aja main tayang gitu. Langsung publish. Ya nanti Nabil juga akan pada level itulah. Ya, nanti akan ada masanya di mana orang media itu redaksi bukan lagi ngelihat apa yang ditulis, ngelihat siapa yang nulis gitu ya. Cuman kan itu terbatas pada tokoh-tokoh tertentu ya. Tidak tokoh yang dianggap menguasai di bidang itu, menjadi referensi rujukan utama di bidang itu. Ya, itu terbatas. Tapi saya yakin nanti Nabil dan yang lain-lain juga insya Allah nanti akan datang masa di mana Anda menjadi referensi gitu ya. Mungkin gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi nggak usah terlalu ini mikir yang ngejelimet. Pokoknya tulis saja ya, kirim secara resmi. Nah, perhatikan konten tadi 3 tadi ya, bahasa, kemudian datanya, data fakta yang disajikan, kemudian flow-nya dan pemilihan bahasanya. Diksi-diksinya harus pas. Gitu ya Nabil. Oke, terima kasih Pak Irfan atas jawabannya. Mungkin Nabil udah terjawab ya pertanyaannya? Sudah sangat terjawab, makasih banyak. Cukup mewakilkan juga dari saya pribadi pertanyaan terkait dengan ya perumusan di media massa. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari kolom chat Zoom dari Astrid, izin bertanya Pak. Apakah dalam menulis artikel itu murni dari gagasan kita saja, atau boleh ada kutipan tidak langsung dari jurnal yang kita baca dengan syarat mencantumkan referensi jurnal tersebut, Pak? Mungkin boleh Pak dibantu untuk dijawab pertanyaan dari Astrid. Ya boleh aja, ya walaupun nanti nggak usah terlalu lengkap jurnalnya, jadi kayak daftar pustaka di bawah, nggak usah ya, karena nggak akan dimuat juga kalau daftar pustaka nggak ada. Ya kalau misalnya ini boleh, misalnya ada temuan yang menarik. Ya, temuan menarik dari jurnal ini ternyata ini saya ngasih contoh real lah, dulu ketika di 2013 ya, 13 atau 14. Nah, itu
kakak kelasnya Nisa tadi ya, adik saya yang paling bungsu. Nah, itu kan nulis ini skripsinya ya, IE Angkatan 43. Itu nulis skripsi yang kemudian bisa membuktikan bahwa sistem bunga itu berbanding terbalik dengan indeks produksi industri. Ya, jadi artinya ketika bunganya naik, maka nilai IP-nya, indeks produksi industrinya turun. Artinya apa? Perkembangan sektorialnya menjadi terhambat. Nah, jadi itu kan hubungan yang sangat menarik, dan itu sangat membuktikan tesis dampak negatif riba kan terhadap perekonomian. Nah itu kita mulai dari situ nggak apa-apa, ini temuan yang menarik, baru kemudian kita elaborasi. Kenapa kemudian bunga berbanding terbalik? Apalagi ditambah dengan ada teori marginal efficiency of investment atau marginal efficiency of capital, ya, di mana antara interest ya dengan investment itu berbanding terbalik. Nah, itu ada teorinya di Conference sendiri, ada teorinya, dan kemudian dibuktikan dengan riset dalam konteks Indonesia. Nah itu boleh, ya, karena kita ingin menyadarkan bahwa sistem bunga ini punya dampak buruk terhadap perekonomian nasional. Nah, jadi kita menemukan jurnal, maka itu. Contoh yang lain ya, ketika saya mempromosikan tentang Islamic Development Economics, nah, itu berangkatnya dari mana? Itu dari riset ya, salah seorang ekonom di Oregon State University namanya K.A. Ishaq. Nah, Ishaq itu menulis dalam jurnalnya bahwa salah satu penyebab development failure, kegagalan pembangunan itu karena diabaikannya instrumen ekonomi yang berbasis kepada agama dan keyakinan masyarakat. Begitu. Jadi pengabaian itu mengakibatkan development failure, kegagalan pembangunan yang terjadi di mana-mana. Nah, di situ berarti kita masuk tuh. Tujuannya kita meng-quote itu, tujuannya apa? Karena kita ingin menulis di media, meyakinkan publik bahwa ekonomi syariah itu adalah part of our interest. Bagian dari interest kita, kepentingan kita, kalau kita ingin memperbaiki kondisi ekonomi, kalau kita ingin memperbaiki situasi, kalau kita ingin mengoreksi ketidakadilan, maka masukkan nilai ekonomi syariah. Dan itu sudah dibuktikan ketika nilai-nilai agama yang diyakini oleh masyarakat diabaikan, maka yang terjadi adalah development failure, kegagalan pembangunan. Jadi boleh begitu, ya. Jadi seperti itu, boleh-boleh saja, ya. Nah, tapi tujuannya sekali lagi adalah untuk memperkuat ide kita, ya, perkuat ide kita, memperkuat gagasan kita. Begitu. Silakan Helmi, yang lain kalau ada. Oke, terima kasih Pak Irfan atas jawabannya. Mungkin Astrid udah terjawab ya pertanyaan Anda tadi. Astrid mau nanya lagi. Oke, udah terjawab katanya Pak. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, boleh. Kepada Bang Bintang Awang, saya dipersilakan Bang. Terima kasih Alwi. Assalamualaikum Pak Irfan, selamat siang. Saya izin bertanya Pak, terkait atas dasar apa Pak, atau hal apa yang memantik Bapak untuk menulis di bidang ekonomi syariah? Karena memang di 2000 awal itu memang masih minim dan Bapak merasa kredibilitas untuk menulis itu. Gimana cara menumbuhkannya Pak? Gitu. Dan yang kedua adalah, ini lebih ke personal Pak. Pak Irfan kan sering banget menulis, bahkan setiap minggu menulis. Apakah ada stagnansi dalam berpikir, mengembangkan ide penulisan, atau bagaimana cara mengatasinya Pak? Karena kan ide itu nggak tiba-tiba muncul secara cepat Pak. Dan Pak Irfan bisa konsisten dengan panjang gitu, menulis hal-hal yang baru. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Untuk yang pertama, kenapa positioning XR yang saya pilih? Karena tadi yang seperti saya sampaikan di awal, bahwa media ini kan sarana sebenarnya untuk bagaimana kita ini ingin dikenal publik sebagai apa. Kira-kira gitu. Ini nggak ada hubungan sama ria ya, bukan ya, ini nggak ada hubungan ria nggak ria ini ya. Tapi ini adalah positioning kita yang nantinya kan untuk dakwah penting gitu. Dan kita mungkin nggak bisa menguasai semua hal. Nggak bisa menguasai semua hal, walaupun kita general knowledge-nya, tahu masalah hukum, tahu masalah ekologi, tahu masalah kehutanan, mungkin general knowledge-nya. Tapi kan kalau udah bicara expertise, nggak bisa kita menguasai semua hal.
Makanya pilih, ya. Nah, disitulah kita ingin konsisten, ya, supaya positioning kita itu adalah katakan sebagai ahli A, ahli B, ahli C, begitu. Ya, jadi seperti itu. Itu dulu kenapa kita munculin rubrik Ikhtisodia, kan awalnya kan personal request ke saya untuk bikin kolom saya sendiri aja. Tapi terus saya bilang karena saya melihat pentingnya positioning media, akhirnya kita minta udah bikin rubrik aja deh yang handle kami di Prodi Eksyar IPB. Akhirnya setuju gitu. Kenapa? Saya ingin juga membawa semua kan gerbong supaya dosen-dosen juga muncul, ya, mahasiswa-mahasiswa juga bisa muncul gitu. Nah, kenapa? Karena disitulah positioning keahlian media itu menjadi penting. Makanya kenapa kemudian begitu saya sekolah S2 dulu di 2002, ya, ke Pakistan, ya, nah, saya memilih sejak saat itu sampai hari ini itu bicaranya adalah ekonomi syariah. Ya, walaupun kalau dibedah lagi lebih dalam lagi, ya kebanyakan dalam 10 tahun terakhir itu bicaranya di sektor ziswaf. Itu paling sering karena udah positioningnya lebih spesifik lagi, udah subspesialis. Karena sekarang kan dinamika ekonomi syariah luar biasa, ya. Gitu. Ya, orang nggak apa istilahnya kalau ngomong industri halal, ya mereka sudah masing-masing punya referensi gitu. Akhirnya saya mutusin, ya sudah, dalam 10 tahun terakhir ini bicaranya Islamic Social Finance atau Islamic Development Economics, bicaranya kebijakan, bicaranya politik ekonomi gitu. Sehingga pada ranah-ranah ini nanti orang akan menjadikan kita sebagai referensi. Kira-kira begitu. Ya, seperti itu. Yang kedua, namanya stagnasi ide itu selalu ada. Ya, nanti kan ini apalagi yang perlu ditulis, ya. Nah, sebenarnya stagnasi itu ada. Dan kenapa terjadi stagnasi? Ya, karena mungkin ada satu kelelahan dalam diri kita, ya, kelelahan-kelelahan. Nah, akhirnya membuat kita tidak bisa merefresh pemikiran kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau saya sih jalan-jalan biasanya, ya, atau misalnya cari apa aktivitas dinamika, ya, main futsal gitu ya dulu, kemudian apalah aktivitas-aktivitas supaya kita merefresh. Ya, jadi sebenarnya stagnasi itu terjadi karena kita stuck, lelah dengan satu aktivitas yang sudah mulai dianggap rutin, ya. Nah, sementara kita perlu mencari kondisi merefresh gitu. Nah, termasuk juga meningkatkan bacaan, kemudian juga interaksi, ya, silaturahmi. Silaturahmi itu bisa bikin ide. Ya, saya beberapa kali tulisan itu muncul setelah silaturahmi. Silaturahmi dengan tokoh A, dapat insight baru. Silaturahmi ke tokoh B, dapat insight baru. Ya, dan jangan sungkan-sungkan ikut. Kalau pas kita lagi kosong, misalnya saya suka ikut, ya. Misalnya saya pernah ikut kajian tentang sejarah Islam, sejarah peradaban. Nah, itu kan menarik tuh, ya, bagaimana tentang Palestina misalnya, ya, bagaimana setelah dibebaskan oleh Umar bin Khattab, tapi terus kemudian jatuh kembali dan kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Nah, yang gitu-gitu kan menarik gitu. Nah, itu bisa merefresh tuh, ya, bisa merefresh, ya, ikut kajian atau juga saya juga pernah orang pada kaget kan, ya, inilah orang-orang teman-teman di Gerakan Zakat bikin acara gitu, ya. Saya hadir ya sebagai peserta walaupun ini gitu, ya. Orang nanya, wah, Irfan hadir gitu ya. Intinya apa? Kita ingin menyerap sesuatu yang baru gitu, ya. Jadi intinya stagnasi itu terjadi akibat kita mengalami fase stuck, ya, kelelahan gitu. Nah, kelelahan ini harus kemudian diperbaharui dengan cara apa? Dengan cara kita memperbaiki aktivitas, ya. Makanya dikatakan dalam Quran, faiza faragta fansab. Kalau udah beres ini, kerjain yang lain. Jadi supaya nggak stagnan. Gitu. Nah, bisa dengan cara tadi rihlah, ya, pergian, traveling, atau silaturahmi, ya, makan-makan, ya, tentu kalau kondisi sekarang dengan prokes, atau menghadiri majelis ilmu, gitu, ya. Ya, kalau pas kita kosong, kemudian ini
Atau juga kita membaca, mungkin kalau baca di bidang itu lagi capek, baca novel. Hobi saya sekarang baca novel. Ya, novel-novel online itu kan ada. Ya, sampai istri saya Laili bilang, ini kok jadi suka baca novel? Karena itu bagian dari proses ini ya, refreshment diri kita supaya nggak stuck, supaya nggak lelah tadi. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang buat kita ini. Jadi samping tentu kita ibadah, interaksi ibadah itu penting ya. Baca Quran juga jangan sampai lepas ya. Karena Quran itu bisa memberikan inspirasi yang luar biasa gitu ya pada kita. Jadi intinya Bintang, Awang, Bintang atau Awang panggilannya nih. Duanya ya. Nah, jadi intinya stagnasi itu adalah satu kondisi normal. Kalau berdasarkan pengalaman saya itu adalah karena kita mengalami kelelahan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka carilah aktivitas-aktivitas lain yang akan merefresh kembali. Ya, sehingga nanti ide itu muncul. Ya, gitu. Kalau lagi stuck, silaturahmi ke siapa aja. Nanti siapa tahu ada ide, gitu ya. Lagi stuck, ya beli aja mie ayam bakso dengan pisang goreng. Nanti setelah makan pisang, siapa tahu muncul ide, gitu ya. Jadi pendeknya seperti itu. Oke, mungkin menjawab ya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak Irfan atas jawabannya. Bagaimana Bang Awang? Sudah aman ya? Terima kasih Pak. Jawab. Oke, terima kasih Bang Awang atas pertanyaannya dan Pak Irfan atas jawabannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Namun sayang sekali ya karena keterbatasan waktu. Sepertinya pertanyaan Bang Awang tadi merupakan pertanyaan terakhir nih dari sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Mungkin selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat pemateri. Mungkin boleh kepada operator dibantu untuk sertifikatnya. Ya, terima kasih kepada Pak Irfan karena sudah bersedia nih untuk memberikan insight-insight yang tentunya bermanfaat bagi mahasiswa terkait dengan penulisan di media massa. Mohon diterima ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, insya Allah. Makasih. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Irfan dan juga teman-teman yang telah hadir. Selanjutnya, sebelum kita lanjut nih ke sesi dokumentasi, akan ada pengumuman dulu ya dari sesi. Mungkin akan disampaikan langsung oleh Ketua Sesi kepada Bang Fadil Jamaluddin. Dipersilakan Bang. Baik, terima kasih Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Irfan atas materinya yang sangat insightful dan juga terima kasih kepada dosen-dosen yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, di sini saya izin memberikan pengumuman sebentar sehubungan dengan saudara-saudara kita yang di Sumatera Barat ini terkena musibah. Jadi kita ingin sama-sama membantu saudara kita di sana dengan cara mengumpulkan donasi gitu. Nanti donasi ini kita kumpulkan dulu di sesi dan juga bakal disalurkan ke pihak yang terkait di sana gitu. Jadi mungkin boleh teman-teman dan barangkali mungkin Bapak Ibu dosen bisa langsung menyalurkan bantuannya, donasinya ke rekening yang tertera di sini. Nanti bakal di-share juga jarkomnya agar lebih mudah gitu. Dan jangan lupa setelah berdonasi, konfirmasi di link yang tersedia juga. Nah, itu linknya, nomor rekeningnya juga sudah disampaikan di kolom chat. Jadi semoga bantuan dari kita bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan gitu kan. Ini salah satu bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang di sana. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih MC atas waktunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fadil. Jadi tadi itu sesi sedang buka open donasi ya terkait dengan peduli Pasaman Barat. Jadi bisa langsung aja kepada Ibu Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang ingin berdonasi, langsung aja bisa langsung ke rekening yang sudah tertera di kolom chat Zoom dan jangan lupa untuk konfirmasi. Dan nantinya akan ada info lebih lanjut yang akan disampaikan oleh sesi kayak gitu ya. Ada jargonnya nanti. Ya betul. Oke, terima kasih Bang Fadil. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk nih ke sesi dokumentasi. Kepada teman-teman dipersilakan nih untuk mengaktifkan kameranya. Boleh kita masuk ke sesi dokumentasi. Yuk,
Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian, boleh kita aktifkan kameranya dulu nih. Kita tunggu sampai 14.48 kali ya. Boleh teman-teman untuk on cam dulu yuk. Kita sesi dokumentasi dulu. Ini Yasmin sama Alia, adik kakak? Enggak ya? Bukan, Pak. Sama-sama Safiera belakangnya. Oke, ada lagi yang ingin on cam? Satu halaman belum full nih, mungkin boleh teman-teman kita on cam dulu. Mungkin operator bisa disampaikan ada berapa slide ya yang akan diambil? Ada 5, oh salah. Kalau di saya sih. Oh, ada 5 ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, di operator ada 3, mungkin boleh. Ada lagi yang ingin nyalakan kameranya? Oke, sudah 14.48 ya. Mungkin kita bisa langsung aja ya melakukan sesi dokumentasi. Oh, mungkin ini mulai ada yang oke, mungkin boleh sampai 14.50 boleh. Yuk, masih bisa ditunggu untuk kita bisa menyalakan kamera. Oke, mungkin cukup kali ya. Mungkin cukup, bisa kita mulai, akan dipandu oleh saya sendiri, sesi dokumentasi kita kali ini. Oke, operator siap ya. Di slide 1, 1, 2, 3. Oke, di slide kedua, 1, 2, 3. Oke, di slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, udah ya? Oke, aman. Terima kasih kepada operator yang telah membantu untuk mengambil dokumentasi. Diingatkan lagi kepada para teman-teman mahasiswa untuk bisa mengisi presensi nih yang telah dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom, maksimal bisa diisi presensi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, tidak terasa sudah berada kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah datang dalam acara penulisan di media massa kita kali ini. Saya selaku MC juga mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Helmi Baharudin Sidik, Eksyar 57, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, semoga Terima kasih banyak Bapak. terima kasih. Amin. Salam.